Jumlah penduduk Jepang diperkirakan turun menjadi 80 juta pada 2070. Turun sekitar 30% dari tahun 2020. Institut Riset Kependudukan dan Keamanan Sosial Nasional mengatakan hal tersebut pada 26 April kemarin ya. Memang negara Jepang itu kekurangan tenaga kerja. Jadi ini adalah kesempatan buat pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia ingin bekerja di Jepang. Ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa bekerja di Jepang. Minasang konnichiwa, selamat datang lagi di channel Edip ini, channelnya Kensusei dan X Magang. Oke, minasang, di video kali ini aku akan ngebahas tentang penduduk Jepang yang mulai menyusut. Nah, ini artikelnya aku nemu dari Halo Jepang ya. Jadi kita baca artikel dulu sebelum lanjut ke videonya ya. Nih, artikelnya berjudul penduduk menyusut. Jumlah penduduk Jepang diperkirakan turun menjadi 80 juta pada 2070. Turun sekitar 30% dari tahun 2020. Institut Riset Kependudukan dan Keamanan Sosial Nasional mengatakan hal tersebut pada 26 April kemarin ya. Disebutkan juga populasi Jepang yang mencapai 126,15 juta pada 2020 diperkirakan akan turun di bawah 100 juta pada 2056. Badan Riset Kementerian Kesehatan itu mengatakan mereka yang berusia 65 tahun ke atas di Jepang diproyeksikan mencapai 33,67 juta pada 2070. Setelah mencapai puncaknya pada 36,53 juta pada 2043. Sementara pada 2070 mereka akan terdiri dari 36,7% dari populasi mengakibatkan pembengkakan biaya jaminan sosial. Pada saat bersamaan, jumlah angkatan kerja dengan kategori usia 15 hingga 65 tahun akan menyusut menjadi setengah dari jumlah total penduduk. Badan Riset Kementerian Kesehatan memberikan perakiraan demografi 50 tahunan kira-kira setiap 5 tahun berdasarkan data publik seperti sensus. Pemerintah akan menggunakan data terbaru untuk menghitung pembayaran pensiun negara di masa depan. Perkiraan terbaru menunjukkan tidak ada perubahan pada keseluruhan tren penurunan populasi di negara tersebut yang mengancam keberlanjutan ekonomi dan masyarakat. Ya, itu tadi ya artikel yang menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja di Jepang akan menurun ya guys ya. Nah, jadi ini ya menjadi faktor bahwa Jepang itu saat ini memang kekurangan tenaga kerja di bidang terutama di produksi ya. Pokoknya intinya di 14 bidang Tokutegino itu memang lagi kekurangan. Karena pada dasarnya visa Tokutegino ini dikeluarkan pada tahun 2019 untuk mengisi kekurangan tenaga yang ada di Jepang. Nah, terus menurut riset tadi memang memang kekurangan. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah Jepang akan istilahnya meningkatkan status TG1 ke TG2. Jadi mereka yang bekerja di Jepang di 14 bidang Tokutegino itu bisa tinggal lama di Jepang dan bisa membawa anak istri ya. Itu kenapa itu kebijakan akan dilakukan ya? Karena ini Jepang memang kekurangan penduduk, terus itu menjadi salah satu langkah supaya pemerintah Jepang itu bisa meningkatkan produktivitas di Jepang dan meningkatkan terutama di sektor pajak ya. Karena di Jepang ini sistemnya itu pajak itu sangat ketat di sini. Kita yang bekerja di Jepang itu terutama warga negara asing itu pasti kena pajak. Terus penduduk Jepang juga kena pajak. Walaupun kami tidak bekerja juga kena pajak. Istilahnya pajak penduduk
Ya memang paling enak itu memang di negara Indonesia paling tinggal karena tidak ada pajak penduduk, adanya pajak penghasilan. Kalau di Jepang ini ada pajak penghasilan, ada pajak penduduk, ada pajak pensiun, banyak sekali pajak. Nah itu menjadi APBN negara Jepang. Jadi apabila memang penduduk Jepang itu berkurang, ya otomatis pemasukan negara berkurang. Gitu guys. Nah ini juga menjadi berita bagus ya, istilahnya berita bagus terutama bagi penduduk Indonesia yang ingin bekerja di Jepang, karena sudah ada datanya, nanti pemerintah Jepang otomatis akan membuka lapangan sebesar-besarnya untuk warga negara asing yang ingin bekerja di Jepang. Karena untuk saat ini pun di perusahaanku itu banyak sekali tenaga kerja dari luar negeri, bukan hanya dari Indonesia, tapi ada juga dari Brasil, ada juga dari Vietnam, dari India, dari Thailand, Filipina, Myanmar, itu banyak banget di perusahaanku. Paling banyak itu istilahnya di Jepang ini itu orang Vietnam ya, karena menurut data 50% itu pekerja asing terutama di Kensusei itu yang masuk di Jepang itu diisi oleh orang Vietnam. Untuk urutan pertama ya 50% lebih. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin saat ini memang ingin berproses ke Jepang, ini adalah kesempatan ya, di tahun ini adalah kesempatan karena Jepang membuka lowongan seluas-luasnya, terutama di Tokyo Tekino. Dan untuk teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, itu bahasa Jepangnya harus benar-benar bagus. Kenapa? Karena untuk supaya nanti di sini tidak, istilahnya tidak kerepotan atau kesusahan di bahasanya, karena apabila kalian bekerja di Jepang itu bahasa kalian kurang, kalian akan menemukan banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi di sini. Jadi bahasa Jepang itu nomor 1. Terus buat teman-teman juga yang ingin berangkat ke Jepang itu jangan berpikir cepat berangkatnya aja. Nanti kalian malah kalau ke Jepang ingin cepat berangkat, bahasa Jepangnya kurang, kalian malah menimbulkan masalah di sini dan bikin malu warga negara Indonesia lagi ya, terutama kalau kalian kabur di sini ya. Oke, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Jadi intinya video kali ini aku ingin menyampaikan bahwa memang negara Jepang itu kekurangan tenaga kerja. Jadi ini adalah kesempatan buat pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia ingin bekerja di Jepang. Ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa bekerja di Jepang ya. Oke, Menurut videonya aku akhiri. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kedepannya channel ini apabila ada masukan nanti akan aku istilahnya akan perbaiki kedepannya. Doain aja mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan semakin banyak yang nonton. Nanti adsense-nya jadi makin banyak. Oke, aku akhir videonya. Minta kuriati arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.